Selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini. Silakan ditonton, disimak, dan dipahami isi video ini. Baik, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu minggu yang lalu, ya. Khususnya fisika di kelas 12. Minggu yang lalu kita sudah bahas sampai masalah nilai hambatan sun. Ya, nilai hambatan sun yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Itu minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Sudah kita bahas, yaitu RS atau hambatan sun sama dengan RA dibagi N dikurang 1. Yaitu untuk mencari N, untuk mencari nilai N sama dengan I dibagi IA. IA itu adalah batas ukur awal. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soal. 1. Ampermeter memiliki batas ukur 10 miliampere dan memiliki hambatan dalam. Ini hambatan ya, hambatan dalam yaitu 2,7 kilo ohm. Jika batas ukur ingin dinaikkan menjadi 100 miliampere, maka berapakah resistansi sun atau hambatan sun yang harus dipasang? Oke. Baik, dalam menyelesaikan soal ya, yang pertama kita cari adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Dari soal ini ya, yang diketahui adalah batas ukur, berarti ini batas ukur awal. Berarti IA sama dengan 10 miliampere. Kemudian ingin dinaikkan batas ukurnya menjadi 100 miliampere, berarti I sama dengan 100 miliampere. Kemudian apalagi yang diketahui? Hambatan dalam. Hambatan dalam 2,7 kilo ohm, berarti RA. RA sama dengan 2,7 kilo ohm. Apa yang ditanya? Berarti yang ditanya adalah hambatan sun. Ya, hambatan sun. Itu yang mau kita cari. Oke. Untuk penyelesaiannya ya, yang pertama kita cari dulu untuk nilai N-nya, karena untuk mencari nilai hambatan sunnya yaitu RS sama dengan RA dibagi N dikurang 1. Berarti yang pertama kita cari adalah nilai N-nya, karena RA atau hambatan ampernya itu, hambatan dalam sudah diketahui. Berarti N yang belum diketahui. Untuk mencari nilai N-nya ya, berarti N sama dengan I dibagi IA. Artinya nilai hambatan yang sudah diketahui batasnya ya, yang sudah diketahui batasnya, maka kita cari dulu nilai IA-nya. IA tadi sudah diketahui dan I sudah diketahui, berarti masukkan ke rumus. Nilai I-nya 100 miliampere. Kemudian nilai IA-nya 10 miliampere. Tinggal bagikan, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Miliampere bagi miliampere sama dengan 1. Berarti hasilnya 10. Kalau sudah dapat nilai N-nya, kita masukkan ke rumusnya. R sun atau RSH sama dengan RA, ini adalah tadi hambatan dalam yang sudah diketahui, yaitu nilainya 2,7 kilo ohm. Kemudian masukkan rumusnya, nilai N. N tadi dapat 10, berarti masukkan N dikurang 1, berarti 10 dikurang 1. Maka sama dengan 2,7 kilo ohm dibagi 10 dikurang 1 sama dengan 9.
Maka 2,7 dibagi 9 sama dengan 0,3 kilo ohm. Berarti hambatan sun sama dengan 0,3 kilo ohm. Oke, demikianlah untuk penjelasan contoh soal yang saya jelaskan. Sampai di sini saya harap bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan untuk tegangan listrik. Tegangan listrik atau yang sering disebut juga dengan beda potensial timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik yang berbeda dihubungkan oleh satu penghantar. Alat untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter ya. Itu minggu yang lalu saya sudah jelaskan ya. Alat untuk mengukur tegangan itu disebut voltmeter. Kemudian alat untuk mengukur kuat arus listrik itu disebut ampermeter. Kemudian alat untuk mengukur hambatan itu disebut juga ohmmeter ya. Jadi di sini untuk mengukur tegangan itu disebut dengan voltmeter. Beda potensial diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Dengan demikian, beda potensial listrik ataupun tegangan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan W dibagi Q. Keterangannya, V ini adalah tegangan listrik ataupun beda potensial yang satuannya volt. Kemudian W ini, W sama dengan usaha atau energi. Kemudian Q di sini adalah muatan listrik. Muatan listrik yang satuannya coulomb ya. Untuk usaha itu satuannya joule ya. Joule, energi ataupun usaha itu satuannya joule. Oke, sampai di sini penjelasan rumus untuk tegangan listrik ataupun beda potensial. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang kedua. Tadi contoh soal yang pertama itu untuk hambatan sun. Kemudian contoh yang kedua itu untuk menentukan atau mencari beda potensial ataupun tegangan. Oke. Contohnya seperti ini. Usaha sebesar 10 joule digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 4 coulomb dari titik A dipindahkan ke titik B. Pertanyaannya, tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Oke, sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui di soal tadi yang pertama itu adalah usaha. Berarti usaha sebesar 10 joule. Berarti W sama dengan 10 joule. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah muatan. Ini muatan. Muatan itu disimbolkan dengan Q sebesar 4 coulomb. Berarti Q sama dengan 4 coulomb. Tentukan beda potensial. Berarti yang ditanya adalah tegangannya ataupun beda potensialnya. Maka masukkan. Untuk mencari beda potensial ataupun rumus untuk mencari beda potensial tadi, V sama dengan W dibagi Q. Berarti masukkan ke rumus. V sama dengan W bagi Q. Masukkan nilai W-nya ataupun usahanya. Usaha tadi diketahui 10 joule. Masukkan 10 joule. Kemudian dibagi, masukkan nilai Q-nya ataupun muatannya. Nilai muatannya tadi itu sama dengan 4 coulomb. Masukkan 4 coulomb. Maka bagikan 10 joule dibagi 4 coulomb. 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Maka nilainya hasilnya 2,5 volt.
Kemudian pada ampermeter, voltmeter juga memiliki batas ukur atau BU. Agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang melebihi jangkauan, ya, maka dibutuhkan hambatan yang akan dipasang pada voltmeter yang disebut dengan hambatan muka atau RF. Ini RF ya, hambatan muka atau RF. Dan pemasangannya pada voltmeter itu dipasang secara seri. Untuk persamaan hambatan muka dapat ditulis sebagai berikut. Hambatan muka itu disimbolkan dengan RF. RF sama dengan N dikurang 1 dikali RV. Bedakan RF dengan RV ya. Kalau RF itu hambatan muka, kalau RV itu adalah hambatan pada voltmeter ya. Oke. Keterangannya untuk mencari N, nilai N di sini ya, karena rumusnya tadi RF sama dengan N dikurang 1 dikali RV. Untuk mencari nilai N-nya, kita harus cari dulu N untuk menyelesaikan atau mencari nilai RF. Maka mencari N, V dibagi V, di mana keterangan dari V ini adalah batas nilai ukur akhir. Batas nilai ukur akhir. Kemudian VV di sini, VV itu adalah batas ukur awal. Satuannya volt, sama-sama volt ya. Jadi untuk mencari hambatan muka itu harus kita cari dulu nilai N-nya. Setelah udah dapat nilai N-nya nanti, maka tinggal memasukkan ke rumus. Oke, sudah dapat nilai N dikurang 1 kalikan dengan hambatan yang ada pada voltmeter. Oke, demikian penjelasan dari saya ya. Semoga apa yang kamu dengarkan dari video ini bisa bermanfaat bagi kamu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Sekian dari saya. Terima kasih.